Bab 1756 Kamu harus mengubah nama kamu. Apakah kamu Chu Feng yang dibebankan melalui jalan surgawi sendirian dari wilayah Laut Selatan dan berhasil memasuki tanah suci bela diri? Apakah kamu Chu Feng yang memicu jarum abadi era kuno di wilayah peri kuno di domain Qianwu? Apakah kamu Chu Feng yang, ketika memasuki Gunung Qianwu, dihina oleh banyak murid-muridnya? Namun mengalahkan semua murid 9 kekuatan dalam 9 kekuatan powers dan menjadi murid terkuat dari 9 kekuatan? Apakah kamu Chu Feng yang menunjukkan bakat absolutnya di Weaponry Refinement Immortals Island dan memperoleh posisi nomor 1? Apakah kamu Chu Feng yang dicari oleh klan Nangong Kekaisaran karena bakatnya yang luar biasa? Dan kemudian mengalahkan semua generasi muda klan 4 dalam kompetisi Mooncloud City? Radis kecil menatap Chu Feng dengan kaget berekspresi dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya dengan sangat serius. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Itu adalah satu hal bagi bocah ini untuk mengetahui tentang masalah Immortal Refinement Island dan Mooncloud City dari Weaponry Refinement. Tetapi, bagaimana ia bahkan tahu tentang asal-usul Chu Feng berasal dari luar tanah suci martialisme, bahwa ia telah memicu jarum abadi era kuno, serta hal-hal yang terjadi di Gunung Qianwu? Secara logis, seharusnya tidak banyak orang yang tahu tentang hal-hal itu. Pada saat Chu Feng merasa tidak percaya pada seberapa banyak anak itu tahu, radis kecil tiba-tiba mengungkapkan giginya dan tersenyum. Lalu dia berkata, "Aku hanya bercanda. Aku tahu kamu bukan Chu Feng. Di dunia ini, ada banyak orang dengan nama dan nama yang sama." Petik 2. Tapi sekali lagi, dermawan, Chu Feng saat ini adalah karakter yang sangat agung. 4 kekaisaran-kekaisaran besar sangat bersikeras membunuhnya. Yang terbaik adalah kamu tidak mengatakan nama kamu dengan santai, sehingga kamu tidak mengundang bencana pada diri kamu sendiri. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum. Ternyata bocah ini sengaja bermain dengannya, dia tidak percaya bahwa Chu Feng ini adalah Chu Feng. Mengenai hal ini, Chu Feng enggan repot-repot menjelaskan. Sebagai gantinya, sambil tersenyum, dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang Chu Feng?" "Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang hal itu, kakak senior aku Chili Pepper adalah super fan Chu Feng." Setelah dia mengetahui bahwa Chu Feng adalah murid Gunung Qianwu, dia menghabiskan banyak uang untuk menanyakan murid-murid Gunung Qianwu tentang Chu Feng. Petik 2. Meskipun satu hal baginya untuk mengetahui semua ini, dia sering menyebut Chu Feng untuk kita. "Katakan, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang Chu Feng?" kata Little Radish. Sebenarnya ada hal seperti itu. Pada saat ini, Chu Feng terkejut. Dia tidak menyangka ada seseorang yang menyembahnya seperti itu di Istana Dunia Bawah. Selanjutnya, dilihat dari apa yang dikatakan bocah itu adalah seorang wanita. Namun, berbicara tentang masalah ini, bahwa Chu Feng benar-benar luar biasa. Dia tumbuh di tengah-tengah kesulitan. Selanjutnya, kecepatan pertumbuhannya sangat cepat. Dilaporkan, ketika ia pertama kali tiba di tanah suci bela diri, penanamannya tampaknya hanya menjadi dewa bela diri. Namun, budidayanya sudah seperti kaisar setengah bela diri sekarang. Kecepatannya benar-benar menakutkan. Kalau saja aku punya bakat Chu Feng, Little Radish menghela nafas iri. "Little Radish, kata-kata sakit apa tentang Chu Feng yang kamu semburkan sekarang?" Tepat pada saat ini, suara tajam tiba-tiba terdengar. Tidak apa-apa. Mendengar suara ini, Little Radish segera menunjukkan tanda penghormatan yang mendalam, buru-buru berdiri tegak dan mulai tersenyum polos. Jelas, dia sangat takut pada orang yang baru saja berbicara. Beralih ke arah suara itu, Chu Feng menemukan bahwa seorang wanita dengan cepat berjalan. Meskipun wanita ini tidak memiliki penampilan yang luar biasa, sosoknya sangat panas. Dia termasuk tipe yang akan menyebabkan orang lain ngiler hanya dengan melihat tubuh mereka. Orang yang berbicara sebelumnya adalah wanita ini. Pada saat ini, mata wanita ini bersinar ketika dia menatap Little Radish. Seolah-olah dia menginterogasinya dengan matanya. Di belakang wanita ini mengikuti seorang pria. Pada saat ini, pria ini memiliki ekspresi kemarahan di wajahnya. Dia juga menatap Little Radish. Pria itu memiliki budidaya Martial King peringkat 8, sedangkan wanita seksi itu memiliki budidaya Martial King peringkat 9. Dengan kultivasi mereka di usia mereka, mereka tidak bisa dianggap lemah. Setidaknya, ketika ditempatkan di 9 kekuatan, keduanya akan menjadi puncak keberadaan. Suatu hal yang layak disebutkan adalah bahwa penampilan pria itu sebenarnya mirip dengan Little Radish. Selanjutnya, pria dan wanita itu berdua mengenakan pakaian yang sama dengan Little Radish, mereka berdua murid Istana Dunia Bawah. Tanpa berpikir banyak tentang hal itu, Chu Feng berhasil menebak bahwa mereka berdua harus bersama dengan Little Radish. Lebih jauh lagi, pria itu kemungkinan besar adalah kakak lelaki yang dibicarakan oleh Little Radish. "Zhao Tuo, ada apa denganmu? Mengapa kamu diam-diam masuk ke hutan itu ketika aku tidak memperhatikan kamu? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya hutan itu?" Petik 2. "Jika kamu mati, bagaimana aku akan menjelaskan diriku kepada ayah dan ibu, kepada kakek, kepada klan kita?" Benar saja, pria yang datang mengikuti wanita itu sangat marah. Dia mengarahkan jarinya ke Little Radish dan mulai menegurnya. "Betul, Brad, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu membuat kakak laki-laki kamu, Radish besar begitu ketakutan sehingga ia membuat kencing di celana," wanita itu menambahkan. "Cabai, apa yang kamu katakan? Sejak kapan aku begitu takut sampai membuat kencing di celana?"
Mendengar kata-kata itu, ekspresi Big Radish itu segera berubah dan dia mulai menanyainya. Kamu masih tidak mengakuinya? Lihat celanamu. Wanita itu memiliki senyum nakal di wajahnya saat dia menunjuk selangkangan pria itu. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa memang ada jejak basah karena mengencingi celana seseorang di selangkangan pria itu. Bukankah ini ketika aku secara tidak sengaja menumpahkan air yang kupegang di tanganku setelah menjadi khawatir ketika kamu mengatakan padaku bahwa Radish kecil telah menghilang? Pria itu buru-buru menjelaskan. Haha, dengan betapa kamu sangat khawatir tentang Little Radish, bukankah semuanya baik-baik saja bahwa Little Radish aman? Mengapa repot-repot menegur dan memarahinya? Apakah itu bahkan membuat kamu merasa lebih nyaman? Dengan betapa mudah dia untuk dimarahi di depan umum oleh kamu seperti itu, apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan meninggalkan beberapa trauma di hatinya? Wanita itu berkata dengan senyum cemerlang. Pria itu memandang Radish kecil, dan kemudian memandang wanita itu. Dia menjadi terdiam. Hehe, kakak senior Chili Pepper adalah yang terbaik. Pada saat ini, Little Radish sangat gembira. Dia tahu bahwa kakak perempuannya, Chili Pepper, membantunya. Anak nakal, apa yang kamu katakan tentang Chu Feng sebelumnya? Namun, wajah kakak senior Chili Pepper itu langsung berubah dingin ketika dia menanyai Radish kecil lagi. Tidak ada apa-apa. Aku tidak mengatakan kata-kata buruk tentang Chu Feng. Aku hanya memuji Chu Feng. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa bertanya pada dermawan aku. Radish kecil menunjuk ke Chu Feng. Penolong, kakak senior Chili Pepper dan Big Radish terkejut. Kemudian, mereka melihat ke Chu Feng. Seperti ini. Aku bertemu dengan binatang buas dalam perjalananku. Penolong inilah yang menyelamatkan aku dan membawa aku ke sini, melihat bahwa ia telah membuat kesalahan dan membocorkan apa yang telah terjadi. Radish kecil hanya bisa mengatakan seluruh kebenaran. Aku tahu bahwa kamu tidak akan bisa melewati hutan itu sendirian. Big Radish memukul kepala Little Radish. Lalu, dia berjalan ke Chu Feng. Terima kasih, saudaraku, atas bantuanmu. Aku Zhao Kai, kakak Zhao Tuo. Jika dermawan tidak keberatan, kamu dapat memanggil aku sebagai lobak besar. Itulah yang disebut oleh semua orang yang mengenal aku dengan baik. Radish besar segera mengucapkan terima kasih dan menyapa Chu Feng. Kakak senior Chili Pepper juga berjalan mendekat dan berkata, kamu bisa memanggilku Chili Pepper. Itulah yang semua orang memanggil aku. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu dengan sangat santai, dia menyeringai dari telinga ke telinga saat dia menatap Chu Feng. Setelah semua, dia juga sangat bersyukur bahwa Chu Feng telah menyelamatkan Little Radish. Dengan demikian, kesannya tentang Chu Feng sangat baik. Adapun Chu Feng, dia mulai tersenyum di dalam hatinya. Ketiga orang ini benar-benar menarik. Meskipun mereka semua memiliki nama biasa, mereka malah saling memberikan nama panggilan semacam ini. Namun, ini memberi Chu Feng kesan yang baik tentang mereka. Lagi pula, secara umum, hanya mereka yang memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain yang akan saling memberikan nama panggilan semacam ini dan menggunakannya tanpa terkendali. Senang bertemu denganmu, Chu Feng menggenggam tinjunya ke arah mereka berdua. Boleh aku bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu kakak? Big Radish bertanya. Haha, kakak, kamu pasti tidak akan percaya ini jika aku memberitahumu. Dermawan aku memiliki nama yang sangat menakjubkan, sela Little Radish. Nama yang luar biasa, apa nama? Cepat, biarkan aku mendengarnya. Kakak senior Chili Pepper menunjukkan ekspresi ingin tahu ketika dia bertanya dengan semangat tinggi. Hehe, dia dipanggil Chu Feng, kata Little Radish. Apa, Chu Feng? Mendengar kata-kata itu, alis yang panjang, berbentuk alis kakak Chili Pepper mulai berkerut. Lalu, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia bertanya pada Chu Feng, namamu benar-benar Chu Feng? Aku memang dipanggil Chu Feng. Chu Feng mengangguk. Namun, setelah mendapatkan verifikasi Chu Feng, senyum kakak senior Chili Pepper itu langsung menghilang. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata, kamu harus mengubah nama kamu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum. Sepanjang hidupnya, ia telah mengalami banyak hal. Namun, itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang ingin dia mengubah namanya. Jadi, dia bertanya, mengapa? Mengapa? Kamu bertanya mengapa? Petik 2. Baiklah. Aku akan memberitahu kamu alasannya. Nama Chu Feng bukan nama yang bisa dimiliki siapa saja. Nama kamu menjadi Chu Feng hanyalah sebuah penghinaan terhadap nama Chu Feng. Ganti nama kamu, kata kakak perempuan Chili Pepper dengan ekspresi serius dan dengan agresif. Bab 1757 mengubah sikap sangat cepat. Cabai, apa yang kamu katakan? Dia adalah dermawan yang menyelamatkan Little Radish. Pada saat ini, Big Radish agak cemas. Dia segera melangkah maju untuk mencoba menengahi situasi. Terus, aku juga bersyukur dia menyelamatkan Little Radish. Namun, dia tidak bisa disebut Chu Feng. Ini adalah dua hal yang benar-benar terpisah. Petik 2. Seperti yang aku katakan, cepat ubah namamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wajah Chili Pepper sangat merah saat dia menunjuk ke Chu Feng dan berbicara dengan cara yang sangat mengancam. Penolong, Cabai telah menjadi gila. Dia sudah gila tentang Chu Feng itu. Itu adalah Chu Feng yang sama yang dicari oleh Four Great Imperial Clans. Kamu tidak boleh merendahkan diri untuk berdebat dengannya. Melihat bahwa mencoba menghibur Chili Pepper tidak berguna, Big Radish buru-buru mulai menjelaskan situasinya kepada Chu Feng.
Ya, Big Radish, aku memberimu wajah, namun kamu benar-benar berani memanggilku gila? Chili Pepper melengkungkan bibirnya. Kamu sudah gila untuk memulai. Kamu telah menjadi gila untuk Chu Feng itu. Apa bagusnya Chu Feng itu? Kalian berdua sama sekali tidak terkait satu sama lain. Apakah dia layak kamu menjadi seperti ini? Jika kamu terus bertindak seperti ini, cepat atau lambat, kamu akan terbunuh karena dia. Pada saat ini, Big Radish kehilangan kesabarannya. Kurang ajar, meskipun kamu dapat berbicara buruk tentang aku, kamu benar-benar tidak dapat berbicara buruk tentang Chu Feng. Ingat, jika kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu lagi, aku memutuskan hubungan aku dengan kamu. Pada saat ini, Chili Pepper bahkan lebih marah. Berbeda dari Big Radish, dia benar-benar marah dari lubuk hatinya. Chu Feng berani menjamin bahwa itu hanya karena Radish besar yang mengatakan kata-kata itu sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Jika itu orang lain, dia kemungkinan besar sudah melawan mereka. Ya, kakak senior Chili Pepper, kakak, bisakah kalian berdua berhenti berdebat? Tidak peduli apa, dia adalah dermawan aku, orang yang menyelamatkan hidup aku. Jika itu bukan untuknya, aku akan sudah dimakan oleh binatang buas. Melihat ini, Little Radish berbicara untuk menghentikan argumen. Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper itu akhirnya mendengus dingin, mengayunkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Penolong, tolong jangan pedulikan dia. Kakak senior Chili Pepper sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Hanya, dia tidak bisa mentolerir siapapun, dan maksudku siapapun, berbicara buruk tentang Chu Feng. Radish kecil memiliki ekspresi malu di wajahnya ketika ia mulai meminta maaf kepada Chu Feng. Tidak apa-apa, Chu Feng melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia tentu saja tidak akan marah karena cabai. Meskipun dia tahu bahwa dia yang salah, tetap saja dia bertindak tidak masuk akal karena dia. Jadi, bukan hanya Chu Feng tidak marah, dia malah merasa bahwa cabai lada ini cukup menggemaskan. Hanya, dia sangat ingin tahu mengapa Chili Pepper akan mencoba membelanya seperti itu. Lagi pula, mereka belum pernah bersentuhan satu sama lain sebelum ini. Tidak lama setelah Chili Pepper pergi, cibiran tiba-tiba terdengar. Yoh, saudaraku, kamu pasti membuat kami mencarimu lama dan sulit. Dan di sini aku pikir kamu telah melarikan diri. Petik 2. Beralih ke arah suara itu, Chu Feng melihat bahwa 5 orang saat ini berjalan ke arahnya. Mereka adalah 5 dari murid Istana Hukum Surgawi. 2 orang yang memimpin kelompok itu adalah peringkat 8 Martial Kings. Adapun 3 pria di belakang mereka adalah orang-orang yang diakui Chu Feng. Mereka adalah 3 orang yang hanya berdiri dan menyaksikan dengan senyum mengejek di wajah mereka ketika Little Radish menghadapi bahaya di hutan. Adapun orang yang telah berbicara, itu adalah yang menawarkan Chu Feng penjelasan atas tindakan mereka di hutan. Pria itu bermarga Liu. Benar saja, dia adalah individu yang sangat berbahaya. Kakak, kembali ke hutan, ketiga orang itu tidak hanya menolak untuk membantuku, mereka bahkan mengejekku dari sela-sela, kata Little Radish kepada Big Radish. Apa yang kalian inginkan? Setelah mengetahui situasinya, ekspresi Big Radish berubah dingin. Kami sedang mencari dia, itu tidak terkait dengan istana Underworld kamu. Minggir segera, jangan ikut campur dalam bisnis kami, peringkat 8 Martial King yang memimpin kelompok berbicara dengan cara yang sangat keras. Kamu punya sesuatu yang kamu butuhkan untukku? Baiklah, mari kita pergi dan mengobrol dengan benar di hutan. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai berjalan menuju hutan. Dia sudah membiarkan ketiga pria itu pergi sekali. Dia tidak pernah berharap bahwa mereka tidak dapat mengenali niat baik orang lain, namun mereka kembali untuk menemukannya lagi dengan 2 peringkat 8 Martial Kings. Chu Feng sudah memutuskan untuk menghilangkannya. Hanya saja, ada terlalu banyak orang di tempat ini. Meskipun Chu Feng telah menyembunyikan identitasnya, itu masih tidak nyaman baginya untuk langsung membunuh mereka di sini. Karena dia sudah dicari oleh 4 klan kekaisaran besar, dia tidak ingin menyinggung Istana Hukum Surgawi juga. Lagi pula, Istana Hukum Surgawi jauh lebih kuat daripada keempat kekaisaran besar yang digabungkan. Karena itu, ia berencana untuk membawa mereka ke hutan dan diam-diam menghilangkan mereka. Namun, tepat pada saat ini, Radish besar meraih Chu Feng dan menariknya kembali. Saudara Chu Feng, masalah ini disebabkan oleh adik lelaki aku. Mari kita tangani ini. Petik 2. Kakak Chu Feng, haha, kamu memanggilnya Chu Feng? Petik 2. Apakah dia adalah Chu Feng yang sama yang mengalahkan semua generasi muda klan 4? Tidak heran kamu ingin membawa kami ke hutan. Mungkinkah kamu ingin melenyapkan kami? Ayoyo, aku sangat takut. Hahaha, mendengar nama Chu Feng, kelima orang itu tertawa terbahak-bahak. Wos, 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 wos. Tepat pada saat ini, 5 batu ditembakkan. Kelima batu itu mendarat langsung di kepala kelima pria itu. Aduh, meskipun kelima batu itu ditembakkan dengan kekuatan yang berbeda, mereka meninggalkan luka yang hampir sama pada kelima pria itu. Kelima batu itu tidak hanya hancur di punggung para kepala 5 murid Istana Hukum Surgawi, batu-batu itu juga membuat kepala mereka berlumuran darah. Siapa yang berani menyerang kita? Apakah kamu tahu siapa kita? Setelah dipukul kepalanya dengan batu, para murid Istana Hukum Surgawi segera marah. Aku benar-benar mengalahkanmu anjing dari Istana Hukum Surgawi. Apakah kamu memiliki keluhan? Ternyata orang yang telah menyerang mereka adalah orang yang baru saja pergi belum lama ini, Chili Pepper. Istana dunia bawah, Istana Hukum Surgawi kita selalu memikirkan masalah kita sendiri. Bagi kamu untuk menyerang kami sama sekali tidak pantas.
Apakah kamu berencana untuk menghasut perang antara dua istana kami? Peringkat 8 Raja Bela Diri yang memimpin 5 orang itu berbicara dengan ancaman tersembunyi. Pikirkan urusanmu sendiri, sialan, sialan. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak tahu tentang semua hal kotor yang telah dilakukan Istana Hukum Surgawi kamu ke Istana Dunia Bawah kami di bawah bayang-bayang? Petik 2. Enyahlah. Selain itu, aku tidak keberatan mengajarkan kamu semua pelajaran sebelum semua orang ini. Chili Pepper melirik ke arah kejauhan, pada kerumunan yang terus bertambah besar dalam ukuran. Saat dia mengucapkan kata-kata itu. Baiklah, nak, kamu menang. Pria itu mengepalkan giginya dan kemudian melihat ke Chu Feng. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, nak, tunggu saja. Untuk berani melawan Istana Hukum Surgawi kami, kamu akan menderita konsekuensinya. Petik 2. Setelah meninggalkan kata-kata yang mengancam itu, kelima pria itu dengan cepat pergi. Karena mereka berada di daerah terpencil, tidak ada orang yang melihat penampilan memalukan mereka. Namun, dia takut bahwa Chili Pepper akan membuat masalah ini besar. Jika dia benar-benar membuat orang lain memperhatikan mereka, jika mereka diketahui telah dipukuli oleh murid dari Istana Dunia Bawah, mereka pasti akan dihukum berat setelah mereka kembali ke Istana Hukum Surgawi. Bagaimanapun, mereka akan mempermalukan Istana Hukum Surgawi. Mereka bertingkah sombong sebelumnya, namun, setelah kakak perempuan Chili Pepper tiba, mereka segera berlari dengan ekor di antara kaki mereka. Kakak senior Chili Pepper benar-benar luar biasa, kata Little Radish dengan senyum berseri-seri. Itu yang diharapkan. Aku sudah membangun tempat tinggal di daerah itu. Ayo pergi dan istirahat di sana. Bagaimanapun, masih ada 3 hari lagi sampai majelis pertempuran dimulai. Kita tidak bisa tinggal di sini dan berjemur di bawah sinar matahari sepanjang hari, bukan? Petik 2. Chili Pepper menunjuk ke arah kerumunan. Benar saja, ada istana kecil yang baru saja dibangun di sana. Itu telah dibentuk dengan formasi roh. Ternyata Cabe Lada sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah emas. Namun, dibandingkan dengan mereka, apa yang Chu Feng kagetkan adalah seberapa cepat Chili Pepper telah mengubah sikapnya. Sebelumnya, dia sangat marah. Namun, pada saat ini, dia sebenarnya tersenyum bahagia. Wow, benar-benar hebat. Kami punya tempat tinggal sekarang. Kakak senior Chili Pepper, aku benar-benar menyembah kamu lebih banyak dan lebih banyak sekarang. Pada saat ini, Radish kecil menjadi lebih bahagia. Chili Pepper melihat ke Chu Feng dan berkata, hei, kamu ikut juga dengan kami, ya? Tidak perlu. Kalian semua bisa pergi. Aku lebih suka yang pendiam, Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Alasan dia datang ke sini untuk beristirahat justru karena tempat ini lebih tenang. Adapun bangunan pembentukan semangat Chili Pepper telah didirikan, itu di tengah-tengah kerumunan yang bising. Banyak orang mendirikan kemah di tempat itu. Jadi, tidak sepi sama sekali. Bab 1758 obrolan pribadi di kamar pribadi. Chili Pepper melengkungkan bibirnya dan berkata, hei, kamu tidak bisa sesempit ini kan? Lupakan saja, melihat bahwa kamu telah menyelamatkan Little Radish, kamu tidak perlu mengubah nama kamu. Aku tidak marah, benar-benar hanya karena aku tidak suka kebisingan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Cabai menghela nafas. Kamu pria yang sudah dewasa, bagaimana mungkin kamu berpikiran sempit seperti ini? Baiklah, katakanlah aku salah sebelumnya. Ini seharusnya baik-baik saja sekarang, bukan? Petik 2. Lebih jauh lagi, jika kamu benar-benar tidak menyukai kebisingan, aku akan dapat mengisolasi suara dan penglihatan dari luar dengan pembentukan roh penyegelan tunggal. Seperti itu, kita dapat sepenuhnya terisolasi dari apa yang terjadi di luar. Chili Pepper meraih bahunya dan terus berbicara. Dia yakin bahwa Chu Feng marah. Ayah, Brother Chu Feng, benar-benar tidak mudah untuk membuat Chili Pepper kecil ini meminta maaf kepada orang lain. Ayo, beri dia wajah dan bergabunglah dengan kami. Aku membawa beberapa anggur dan hidangan yang enak. Kita bisa menikmati minum di sana, desak Big Radish. Itu benar, dermawan, mari kita pergi dan beristirahat bersama. Pada saat yang sama, Little Radish juga mendesak Chu Feng untuk bergabung dengan mereka. Baiklah kalau begitu, seperti kata pepatah, sulit untuk menolak keramahan yang luar biasa. Dalam situasi seperti ini, itu tidak cocok untuk Chu Feng menolak lagi. Dengan demikian, Chu Feng bergabung dengan Big Radish, Little Radish dan Chili Pepper dan memasuki bangunan pembentukan roh untuk beristirahat. Chili Pepper menepati janjinya dan menutup bangunan pembentukan roh yang telah ia ciptakan untuk mengisolasi suara dari luar. Dia bahkan menutup jendela. Wow, teknik roh dunia kakak perempuan Chili Pepper benar-benar menakjubkan. Aku sangat iri. Aku juga ingin menjadi seorang spiritualis dunia. Little Radish berbicara dengan ekspresi iri. Jika kamu ingin mempelajari teknik roh dunia, aku memiliki metode untuk secara paksa menanamkan kekuatan roh ke dalam diri kamu. Namun, aku sarankan kamu fokus pada budidaya bela diri. Lebih baik untuk fokus hanya pada budidaya bela diri atau teknik roh dunia. Petik 2. Saat itu, jika aku tidak iri dengan teknik roh dunia, dan bersikeras bahwa ibuku menanamkan kekuatan roh ke dalam diriku, yang membuatku fokus mempelajari teknik roh dunia. Kultivasi aku saat ini tidak akan hanya menjadi peringkat 9 Raja Bela Diri. Petik 2. Chili Pepper menepuk dadanya dan berkata, jika aku dengan sepenuh hati fokus pada budidaya bela diri dan tidak menghabiskan waktu dan upaya pada teknik roh duniaku, aku tidak membual di sini. Aku setidaknya akan menjadi kaisar setengah bela diri sekarang.
Apa yang dikatakan Chili Pepper benar. Seseorang tidak boleh membagi fokus seseorang. Lebih baik fokus dengan sepenuh hati pada budidaya bela diri, desak Big Radish. Radish kecil mencibir mulutnya dan berkata, tapi bukankah itu latihan Chu Feng di kedua teknik roh dunia dan budidaya bela diri secara bersamaan? Tidak hanya kekuatan bela dirinya yang luar biasa, dia juga seorang spiritualis dunia jubah-jubah Mark. Petik 2. Apakah kamu dapat membandingkan dengan Chu Feng itu? Seorang jenius seperti Chu Feng bahkan tidak dapat ditemukan di antara 10.000, tidak, puluhan juta orang, kata Chili Pepper. TSK, Little Radish mengerutkan bibirnya. Karena sangat terpukul dengan topik ini, Little Radish tidak ingin terus membahasnya. Setelah itu, Radish besar mengeluarkan anggur dan makanan yang dibawanya dan mulai menyiapkan meja yang penuh dengan makanan lezat. Mungkin itu karena dia berterima kasih kepada Chu Feng, tetapi Radish besar bersikeras bahwa mereka harus minum sampai mereka mabuk. Melihat bahwa Radish besar dan Chu Feng minum dengan riang, Radish kecil juga bergabung dalam kesenangan itu. Namun, Chu Feng saat ini memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Jadi, terlepas dari seberapa kuat anggurnya, Chu Feng tidak bisa lagi menjadi mabuk. Jadi, pada akhirnya, Radish besar dan Radish kecil akhirnya mabuk. Alkohol memasuki dantians mereka dan bahkan mempengaruhi sumber energi mereka. Jika bukan karena Chu Feng diam-diam membantu mereka, mereka berdua akan merusak tubuh mereka. Namun, bahkan dengan kasus ini, keduanya masih tertidur. Selanjutnya, mereka mati tertidur. Dengan situasi seperti ini, hanya Chu Feng dan Chili Pepper yang tetap terjaga di gedung roh dunia yang tersegel. Karena Chili Pepper adalah seseorang yang sangat banyak bicara, hilangnya dua orang yang biasa ia ajak bicara, Little Radish dan Big Radish, membuatnya merasa sangat canggung. Pada awalnya, dia masih agak pendiam. Namun, setelah bertahan tidak berbicara sepanjang pagi, dia akhirnya tidak dapat menahan diri dan mulai mengobrol dengan Chu Feng dan menanyakan kepadanya tentang hal-hal yang telah dia alami sepanjang hidupnya. Saat Chu Feng merasa bahwa Chili Pepper sangat lucu, dia memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebagai gantinya, dia dengan santai memberikan dirinya identitas untuk menggodanya. Setelah mengenalnya hampir selama 2 hari, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa Chili Pepper, seperti yang dikatakan Big Radish, adalah orang yang cukup baik. Dia sangat riang, dan dia tidak akan berpantang. Dia adalah seorang wanita dengan temperamen yang sangat jujur. Seorang wanita seperti dia agak jarang. Saat ini, dia menghela nafas. Persis seperti apa penampilanmu, bagaimanapun, kami adalah teman. Tidak bisakah kamu melepas topi bambu kerucut itu dan menunjukkan wajahmu kepadaku? Chili Pepper berkata sambil menatap Chu Feng. Lebih baik aku tidak melakukannya. Aku takut membuat kamu takut, kata Chu Feng. Cih, aku sudah melihat segala macam pria jelek. Namun aku belum pernah takut sekali. Petik 2. Tidak apa-apa, biarkan aku melihat persis bagaimana penampilan kamu. Jika kamu benar-benar sangat jelek, aku adalah spiritualis dunia jubah emas, dan aku dapat mengubah penampilan kamu sehingga kamu dapat menemukan seorang istri di masa depan. Kata Chili Pepper dengan senyum berseri-seri. Kamu ingin melihat penampilan aku sebanyak itu? Tanya Chu Feng. Agak, kami adalah teman. Aku merasa bahwa teman-teman harus jujur satu sama lain. Karena itu, kamu harus menghadapi kami dengan penampilan kamu yang sebenarnya, kata Chili Pepper dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak tahu apa yang sedang direncanakan Chili Pepper? Karena itu, dia tersenyum dengan licik dan berkata, sebenarnya, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada kamu sepanjang waktu. Namun, aku agak khawatir menanyakan pertanyaan itu. Namun, karena kamu mengucapkan kata-kata itu, aku mungkin juga menanyakan pertanyaan aku kepada kamu. Petik 2. Selama kamu bersedia menjawab pertanyaan aku akan menunjukkan kepada kamu penampilan aku. Apa yang kamu pikirkan? Ingat, kaulah yang mengatakan bahwa teman-teman harus jujur satu sama lain, kata Chu Feng. Iya, jadi kamu menungguku, Chili Pepper melengkungkan bibirnya. Kemudian, dia berkata, baiklah, tanyakan saja. Tidak ada hubungan antara kamu dan Chu Feng itu. Jadi, mengapa kamu membelanya seperti yang kamu lakukan? Tanya Chu Feng. Dia ingin tahu tentang masalah ini sepanjang waktu. Izinkan aku bertanya kepada kamu, apakah kamu pikir harus ada alasan bagi seseorang untuk memuja orang lain? Tanya Chili Pepper. Iya nih, aku merasa bahwa semua hal memiliki alasan bagi mereka. Misalnya, dalam hal mencintai seseorang, itu akan menjadi keakraban yang melahirkan cinta, atau cinta pada pandangan pertama. Petik 2. Namun, meskipun itu adalah cinta pada pandangan pertama, masih ada alasan untuk itu. Paling tidak, itu berarti bahwa seseorang telah jatuh hati, terlepas dari apakah itu penampilan atau temperamen mereka, sesuai dengan apa yang diinginkan hati seseorang. Itulah alasan mengapa seseorang akan mengalami cinta pada pandangan pertama, kata Chu Feng. Aku kira tidak ada kebutuhan untuk itu. Aku hanya merasa bahwa Chu Feng sangat berani dan pantang menyerah setelah mendengar tentang prestasinya. Petik 2. Dia setia kepada teman-temannya dan tidak kenal kompromi dengan musuh-musuhnya. Bagaimana mungkin ada gadis yang tidak menyukai pria seperti itu? Petik 2. Namun, aku juga pernah mendengar bahwa Chu Feng tampaknya tidak punya pacar. Mungkinkah dia tidak menjadi wanita, dan sebaliknya menjadi pria? Chili Pepper menopang dagunya dengan tangannya dan memiliki penampilan merenung. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, itu tidak masalah.
Bagaimanapun, aku hanya mengaguminya, dan aku tidak punya pikiran lain. Itu akan cukup jika aku bisa bertemu dengannya suatu hari. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Chili Pepper memiliki tangan di dadanya dan menyipitkan matanya. Penampilannya seperti orang bodoh yang dilanda cinta. Pada saat ini, Chu Feng merasa agak canggung. Terutama kata-kata itu, mungkinkah dia tidak menjadi wanita, dan sebaliknya menjadi pria? Membuat hati Chu Feng bergetar. Bagaimana mungkin seseorang memikirkannya? Dia jelas laki-laki lurus. Selain itu, dia memiliki pacar, oke. Hanya, mereka tidak mempublikasikannya, itu saja. Bab 1759 bertindak menegakkan keadilan. Wah, cabai, kamu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Benar saja, kamu tidak hanya mengagumi Chu Feng, kamu juga jatuh cinta padanya. Petik 2. Aku tidak pernah menyangka kalau kakak perempuanku Chili Pepper akan jatuh cinta pada seseorang. Kesempatan yang langka. Petik 2. Tepat pada saat ini, Little Radish dan Big Radish tiba-tiba melompat keluar dari kamar tempat mereka tidur. Mereka berdua menatap Chili Pepper dan tersenyum vulgar. Kalian berdua, kamu benar-benar berpura-pura tidur? Pada saat ini, Chili Pepper tiba-tiba menyadari. Wajahnya merah karena malu dan marah. Hehe, sebenarnya, kita baru saja bangun belum lama ini. Namun, setelah kami bangun, kami menemukan bahwa kamu berdua rukun. Jadi, kami merasa tidak cocok bagi kami untuk mengganggu kalian berdua. Kami ingin membiarkan kamu berdua meredakan ketegangan di antara kamu. Karena itu, kami melakukannya dengan niat baik. Jangan salah menuduh kami, kata Big Radish tanpa malu-malu. Sialan kamu, kalian berdua benar-benar bergandengan tangan untuk menggertakku. Tonton bagaimana aku akan mengajari kamu dua lobak busuk dengan benar. Chili Pepper menggertakkan giginya dengan marah saat dia mengangkat tinjunya ke posisi ingin memukul seseorang. Jangan. Melihat itu, Big Radish meraih Little Radish dan dengan cepat berlari keluar dari gedung. Stop, Chili Pepper mengejar mereka. Setelah mereka bertiga berlari keluar sambil bermain-main, Chu Feng juga berdiri dan meregangkan punggungnya. Dia telah tinggal di gedung roh dunia ini selama 2 hari sekarang. Itu juga baik baginya untuk pergi keluar dan menikmati sinar matahari. Setelah berjalan keluar dari bangunan roh dunia, Chu Feng menemukan bahwa ada banyak orang di luar. Ada begitu banyak orang berkumpul di tanah ini sehingga ada beberapa puluh ribu orang berkumpul di wilayah tempat Chu Feng berada. Namun, ini hanyalah sudut benteng. Menilai dari ini, setidaknya harus ada beberapa ratus ribu orang di benteng sekarang. Dengan berkumpulnya banyak orang ini, pasti ada banyak ahli yang hadir juga. Kemungkinan, akan ada beberapa puluh ribu ahli tingkat setengah marsial kaisar. Paling tidak, ada hampir 1000 kaisar setengah marsial di sini. Meskipun mayoritas dari mereka adalah orang tua yang berusia hampir 100 tahun, mereka masih memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Lagi pula, di tanah suci bela diri, siapapun yang berusia di bawah 100 tahun akan dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Namun, pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish, mereka bertiga telah kehabisan gedung sambil bermain-main, semua berdiri di samping pintu. Lebih jauh lagi, gadis Chili Pepper itu memperlihatkan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya dan menggertakkan giginya sambil mengepalkan tinjunya di lengan baju begitu erat sehingga suara berderit bisa didengar. Selanjutnya, tatapan dinginnya diarahkan ke arah kerumunan. Melihat penampilan Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish keduanya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Memalingkan pandangannya ke arah tatapan Chili Pepper, Chu Feng menemukan bahwa dia sedang melihat 2 murid dari Istana Hukum Surgawi dan seorang murid dari Istana Raja Fana. Budidaya mereka berkisar antara peringkat 6 Martial King dan peringkat 8 Martial King. Tidak hanya 3 orang ini saling kenal, mereka saat ini sedang mengobrol satu sama lain. Adapun topik obrolan mereka, itu sebenarnya Chu Feng. Saudara Sima, bagaimana kamu begitu yakin bahwa Chu Feng tidak akan datang ke sini? Mungkinkah Istana Hukum Surgawi telah menerima semacam kecerdasan? Petik 2. Sejujurnya, aku benar-benar dipenuhi dengan antisipasi untuk kedatangan Chu Feng. Aku ingin melihatnya bertarung melawan banyak jenius kelas 1. Lagi pula, dia adalah seseorang yang mengalahkan Simon Feixue, tanya murid The Mortal King Palace dengan penasaran. Kakak Song, kamu harus mengabaikan harapanmu. Sejauh yang aku tahu, bahwa Chu Feng hanyalah seseorang yang bergaul dengan wanita. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan nyata sama sekali. Petik 2. Dia mengalahkan Simon Feixue, cara aku melihatnya, itu tidak lebih dari rumor. Bahkan jika Simon Feixue dikalahkan, seseorang harus diam-diam membantu Chu Feng itu. Dengan kemampuan Chu Feng sendiri, benar-benar mustahil baginya untuk menjadi pasangan yang cocok untuk Simon Feixue. Petik 2. Dan sekarang, semua orang tahu bahwa penerus Kaisar Gong telah mengundangnya. 4 kekaisaran-kekaisaran besar pasti sudah tiba untuk menangkapnya. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Chu Feng memiliki 100 nyali lagi, dia masih tidak berani datang ke sini. Petik 2. Lebih jauh lagi, hanya generasi muda yang mampu memasuki benteng ini. Tanpa ada yang membantunya dari bayang-bayang, jika Chu Feng datang ke sini, dia hanya akan dipermalukan dan dipukuli oleh orang lain. Karena itu, bagaimana mungkin dia muncul di sini? Petik 2. Jadi, cara aku melihatnya, sementara Chu Feng mampu melakukan hal-hal yang memalukan dalam kegelapan, dia tidak akan berani berpartisipasi dalam sesuatu yang bersifat publik seperti ini. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan sejati.
Jadi, aku berani menjamin bahwa Chu Feng tidak akan berani datang. Seorang murid dari Istana Hukum Surgawi menepuk dadanya saat dia menjamin. Tidak hanya itu, kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Chu Feng. Omong kosong, bagaimana kamu tahu bahwa Chu Feng tidak akan berani datang? Apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu dapat memanggil Chu Feng seseorang yang bergaul dengan wanita, dan bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya? Petik 2. Benar saja, Chili Pepper meledak dalam kemarahan. Dia yang tidak mau menerima orang lain berbicara jahat tentang Chu Feng, bagaimana mungkin dia bisa mentolerirnya ketika orang memfitnah Chu Feng tepat di depannya? Yoh, dan di sini aku bertanya-tanya dari mana anjing yang banyak bicara itu berasal. Ternyata itu sebenarnya adalah gadis istana dunia bawah. Gadis kecil, emosimu cukup meledak-ledak. Petik 2. Tidak ada yang salah dengan temperamen. Namun, yang terbaik adalah kamu tidak membiarkan amarah kamu hilang di semua tempat. Kami hanya mendiskusikan Chu Feng, urusan apa ini denganmu? Murid surgawi istana hukum berbicara dengan cemberut. Nada suaranya dipenuhi dengan permusuhan. Fakta bahwa kamu mendiskusikan Chu Feng membuatnya berhubungan denganku. Kamu harus mengencingi genangan air dan menggunakannya sebagai cermin untuk melihat diri kamu sendiri. Lihat dirimu, dari kepala hingga kaki, bagian mana dari dirimu yang sebanding dengan Chu Feng? Apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk berbicara tentang Chu Feng? Petik 2. Chu Feng mampu menaklukkan pedang iblis pedang jahat dewa. Bagaimana dengan kamu? Cara aku melihatnya, kamu bahkan tidak bisa menaklukkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, bukan? Petik 2. Chu Feng berani pergi ke Mooncloud City dan menantang martabat 4 kekaisaran besar. Sendiri, dia mengalahkan semua generasi muda 4 kekaisaran besar. Petik 2. Bagaimana denganmu? Selain berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka di tempat ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika Chu Feng berdiri di depan kamu, apakah kamu berani mengatakan kata-kata yang kamu katakan sebelumnya? Chili Pepper berjalan maju dan berbicara dengan keras. Awalnya, diskusi antara ketiga orang itu bukan masalah besar. Lagi pula, ada banyak orang di sini, dan mereka semua mendiskusikan berbagai hal. Sebenarnya, ada cukup banyak orang yang mendiskusikan Chu Feng. Namun, dengan betapa sederhananya Chili Pepper, suaranya sangat keras. Suaranya yang seperti guntur benar-benar menenggelamkan suara semua orang, membuat mereka semua mendengar apa yang dikatakannya. Tiba-tiba, semua orang membalikkan pandangan mereka. Bahkan ada bodi sibuk yang melakukan perjalanan melalui kerumunan besar dari jauh sehingga mereka bisa menonton pertunjukan dari jarak dekat. Lagi pula, kata-kata marah yang diucapkan oleh Chili Pepper sangat provokatif. Kemungkinan, pertempuran akan terjadi di sini. Selanjutnya, pertempuran ini adalah antara para murid Istana Hukum Surgawi dan Istana Dunia Bawah. Tidak ada yang mau melewatkan pertunjukan yang begitu bagus. Keparat, kamu gadis sialan. Tidak ada keluhan atau kebencian di antara kami, namun kamu menghinaku saat kamu membuka mulut. Jika aku tidak mengajari kamu pelajaran, kamu akan berpikir bahwa kami para murid dari Istana Hukum Surgawi semuanya adalah pekerja lepas. Petik 2. Murid Heavenly Law Palace itu merasa bahwa dia telah dipermalukan di depan umum oleh Chili Pepper. Dia benar-benar mengeluarkan Royal Armament-nya dan berencana untuk menyerang Chili Pepper. Namun, ia benar-benar tidak mengetahui fakta bahwa Chili Pepper adalah peringkat 9 Martial King. Dalam hal kultivasi, kultivasinya berada di atas miliknya. Pada saat dia mengeluarkan persenjataan kerajaannya, Chili Pepper sudah tiba di depannya. Tangannya yang putih lili menyambar pergelangan tangannya. Kemudian, dengan gerakan memutar tubuhnya dan jepret, lengannya patah. Kemudian, Chili Pepper tiba-tiba menendang dan mengetuk murid Istana Surgawi itu berguling-guling di tanah. Menunggu kematian, setelah melihat ini, murid lainnya dari Istana Hukum Surgawi segera mengeluarkan persenjataan kerajaannya dan dituntut untuk menyerang Chili Pepper. Namun, karena kalah dengan Chili Pepper, ia juga dikalahkan oleh Chili Pepper dalam satu pertarungan dan akhirnya berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Setumpuk sampah seperti yang kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menghina Chu Feng? Chili Pepper menepuk-nepuk tangannya dan berkata ketika dia melengkungkan bibirnya. Murid Istana Underworld yang sulit diatur. Kamu benar-benar berani menyerang orang-orang dari Istana Hukum Surgawi kami. Apakah kamu berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Istana Hukum Surgawi kami yang mampu membela kamu? Petik 2. Tiba-tiba, beberapa teriakan marah terdengar. Kemudian, hampir 100 aura kuat datang menabrak cabai lada dari segala arah. Mereka adalah Half Martial Emperors. Total hampir 100 aura adalah milik Kaisar setengah bela diri. Mereka adalah orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Ada beberapa ahli dari Istana Hukum Surgawi berkumpul di sini. Setelah mengetahui bahwa murid-murid Istana Hukum Surgawi mereka terluka oleh murid Istana Dunia Bawah, mereka semua berdiri. Bab 1760 Murid Evil Doers. Hampir 100 aura Kaisar setengah bela diri datang melonjak seperti gelombang yang tak terlihat. Namun, mereka hanya ditujukan pada Chili Pepper. Ta. Tumbukan keras bisa terdengar ketika kelompok Half Martial Emperor mendarat di depan Chili Pepper. Tidak peduli seberapa kuat Chili Pepper, tetap saja dia hanya raja bela diri. Menghadapi hampir 100 kaisar martial setengah dan kekuatan menindas mereka, wajah kecilnya langsung berubah pucat. Dia mulai goyah ke kiri dan ke kanan seperti daun di laut. Yang bisa dia lakukan hanyalah hanyut dengan ombak dan pergi dengan bunga. Situasinya benar-benar menyedihkan. Bas.
Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama sebelum mendekati 100 aura penindasan setengah marsial kaisar tersapu keluar dari kerumunan. Mereka benar-benar bertabrakan secara langsung dengan aura penindasan half martial Emperor Palace of Law, menyelamatkan cabai dari mereka. Apakah kamu berpikir bahwa hanya istana hukum surgawimu yang memiliki orang, dan istana dunia bawah kita tidak? Pada saat penindasan mungkin tiba, hampir 100 siluet berjalan dari langit. Mereka juga tiba sebelum cabai. Ada laki-laki dan perempuan dalam kelompok yang hampir 100 setengah kaisar bela diri ini. Mereka berusia dari 30-an sampai 90-an. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 1 kaisar setengah marsial, sedangkan yang terkuat di antara mereka adalah peringkat 3 kaisar setengah marsial. Namun, ada satu hal yang sama-sama mereka miliki. Itu, bahwa mereka semua adalah orang-orang dari istana bawah tanah. Pada saat yang sama, hampir 10.000 murid istana hukum surgawi dan istana dunia bawah muncul berturut-turut. Mereka berdiri masing-masing di belakang dua kelompok kaisar setengah bela diri. Tiba-tiba, dua kekuatan terkuat umat manusia, istana hukum surgawi dan istana bawah tanah, saling berhadapan. Pada saat ini, banyak orang yang hadir segera mundur. Namun, mereka sangat bersemangat. Sementara mereka telah mendengar bahwa istana hukum surgawi dan istana bawah tanah saling bermusuhan satu sama lain. Sangat sedikit orang yang benar-benar melihat orang-orang dari istana hukum surgawi dan istana dunia bawah saling bertarung. Hari ini, kesempatan seperti itu benar-benar muncul di hadapan mereka. Untuk dapat melihat istana hukum surgawi dan istana dunia bawah bertarung satu sama lain akan menjadi hal yang sangat beruntung. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang banyak tidak bersemangat? Tentu saja, tiga istana berbeda. Melihat adegan ini, Chu Feng juga terkejut. Sementara orang-orang akan menonton untuk nilai hiburan, Chu Feng mengamati teknis mereka. Cara Chu Feng melihatnya, dibandingkan dengan 9 kekuatan, para murid tiga istana sangat bersatu. Paling tidak, ketika sesama murid mereka dalam bahaya, mereka segera melangkah keluar untuk mendukung sesama murid mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh 9 kekuatan. Tidak heran tiga istana telah ada di tanah suci bela diri selama puluhan ribu tahun, dan bahwa mereka akhirnya menjadi kekuatan paling kuat dari umat manusia. Orang harus bersatu, hanya dengan dipersatukan kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Namun, di dunia pembudidaya bela diri, dunia yang penuh dengan penipuan timbal balik di mana seseorang menempatkan keuntungan pribadi seseorang di atas segalanya. Solidaritas semacam ini tumbuh semakin langka. Apa ini? Apakah istana Underworld-mu mencoba memulai perang dengan kami? Kaisar tua setengah bela diri peringkat 3 dari antara murid-murid istana surgawi berdiri. Meskipun usia orang tua ini tidak 100 tahun, sikapnya berbeda dari murid-murid istana surgawi lainnya. Jelas, dia bukan murid biasa dari istana hukum surgawi. Kemungkinan besar, dia adalah karakter tingkat yang lebih tua. Pertama, bahkan jika kita memulai perang, istana dunia bawah kita pasti tidak akan takut istana hukum surgawi kamu. Kedua, jika hanya kita semua di sini, itu tidak dapat dianggap sebagai memulai perang. Bagaimanapun, kita hanya murid istana dunia bawah, dan tidak bisa mewakili seluruh istana dunia bawah. Adapun kamu sama dengan kami. Petik 2. Terakhir, banyak kaisar setengah bela diri surgawi Palace kamu benar-benar menyerang bersama untuk menekan murid martial king level tunggal Underworld Palace kami. Selain itu adalah murid perempuan di atas itu. Bahkan jika kita benar-benar bertarung, orang-orang yang salah akan menjadi kalian semua. Seorang lelaki tua dari istana dunia bawah yang juga seorang tetua dan juga memiliki budidaya peringkat 3 kaisar setengah bela diri berbicara dengan sedikit senyum. Lelucon yang luar biasa. Mengapa kami mencoba menekannya? Itu karena dia melukai murid-murid istana surgawi kita. Tetua yang memimpin murid istana surgawi berkata dengan suara dingin. Lelucon memang. Mengapa dia melukai murid-murid istana surgawi kamu? Bukankah itu semua karena murid-murid istana surgawi kamu menyerangnya terlebih dahulu? Jika keterampilan kamu lebih rendah dari orang lain, kamu tidak harus memalukan kehinaan kamu sendiri, sesepuh istana Underworld diejek. Sungguh menyesatkan, tanpa alasan sama sekali, mengapa para murid istana hukum surgawi kami menyerang seorang gadis kecil? Bukankah itu semua karena dia menghina murid istana hukum surgawi kita? Tetua istana hukum surga membenarkan tindakan rekan-rekan muridnya. Alasan aku menghinanya adalah karena dia memfitnah Chu Feng. Dia benar-benar berani memfitnah Chu Feng. Dia seharusnya bertanya pada dirinya sendiri apakah dia memenuhi syarat untuk memulai. Chili Pepper tidak dapat menahan diri dan berbicara. Lihat itu, dia mengakuinya sendiri. Bahwa Chu Feng telah melakukan segala macam tindakan jahat. Dia sangat memalukan bagi dunia. Jadi bagaimana jika murid-murid istana hukum surgawi kita berbicara buruk tentang dia? Petik 2. Namun kamu, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Chu Feng bagimu untuk membelanya seperti itu? Tetua The Heavenly Law Palace bertanya. Aku tidak memiliki hubungan dengan Chu Feng. Aku tidak tahan melihat seseorang memfitnah orang lain di belakang mereka, kata Chili Pepper. Betapa tidak tahan melihat seseorang memfitnah orang lain di belakang mereka. Anak perempuan, kamu benar-benar dipenuhi dengan kebenaran. Komandan hebat ini sangat menyukaimu. Petik 2. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari kerumunan. Mengikuti suara itu, 3 sosok tiba dari langit. Mereka adalah 3 pemuda. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kaisar setengah bela diri. Karena fakta bahwa mereka menyembunyikan kultivasi mereka, kerumunan tidak dapat menentukan kultivasi mereka yang sebenarnya.
Namun, begitu ketiga orang ini muncul, kerumunan segera meledak keributan. Itu bukan karena alasan lain selain fakta bahwa ketiga pakaian pemuda ini masing-masing ditandai dengan kata-kata emas, perak, dan tembaga dalam font besar. Tiba-tiba, seorang pria tua berambut putih dari kerumunan bertanya, apakah kamu semua murid Evildur Jin, Evildur Yin dan Evildur Tong, Jin Wei, Yin Wei, dan Tong Wei? Nada. Jadi bagaimana kalau kita? Jadi bagaimana jika kita tidak melakukannya? Pria dengan kata tembaga, di dadanya bertanya dengan jijik. Dosa tuan seseorang adalah sesuatu yang harus dibayar oleh murid itu. Tuanmu telah melakukan segala macam kejahatan. Sebagai murid mereka, kalian semua tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Petik 2. Hari ini, lelaki tua ini akan membalaskan dendam keluarga Maku 1341 mati. Saat pria tua itu berbicara, pangkat satu aura tak terbatas Half Martial Emperor melonjak maju. Seperti segudang binatang haus darah, auranya menyapu ke arah 3 orang di langit. Dia berencana untuk merobek 3 orang di langit berkeping-keping. Boom. Namun, pada saat ini, pria dengan kata tembaga di dadanya mengulurkan tangannya dan menunjuk ke orang tua itu. Dengan satu poin itu, tidak hanya penindasan lelaki tua itu lenyap seketika, dantian lelaki tua itu juga tertembus. Puh, dengan dantiannya menembus, pria tua itu segera berlutut dan mulai muntah darah tanpa henti. Seseorang seperti kamu berpikir kamu memenuhi syarat untuk membunuh kami? Pada saat ini, pria yang menyerang mengeluarkan suara yang penuh dengan penghinaan. Peringkat 3 Half Martial Emperor? Pada saat ini, banyak orang yang hadir terkejut dengan ini. Ada banyak peringkat 3 kaisar setengah bela diri di tempat kejadian. Namun, sangat sedikit dari mereka yang semudah pria itu. Boom, tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar. Orang tua yang muntah darah itu langsung meledak di tempat. Ternyata seseorang telah menyerang lagi. Orang yang menyerang adalah pemimpin dari 3 pemuda, yang bertuliskan emas di dadanya. Adapun kekuatan pria ini, itu bahkan lebih berani, dia adalah pangkat setengah marsial kaisar peringkat 4. Lil Brotong, sudah berapa kali aku mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak boleh bersikap lunak terhadap sampah seperti itu? Lebih baik membunuh mereka secara langsung, pria dengan kata emas di dadanya berkata dengan senyum berseri-seri. Orang yang telah berbicara dengan Chili Pepper sebelumnya adalah dia juga. Mengerti, pada saat ini, pria dengan kata copper di dadanya menganggukkan kepalanya dengan patuh. Benar saja, mereka adalah murid pribadi para Evildurs Jin, Yin dan Tong, Jin Wei, Yin Wei, dan Tong Wei. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan bertemu dengan mereka bertiga di tempat ini, pada saat ini. Banyak orang yang hadir mengerutkan alis mereka dan mulai memancarkan tatapan yang tidak sopan. Meskipun ketiga pemuda di langit bisa dikatakan anggota yang sangat baik dari generasi muda di tanah suci martialisme, tampaknya praktis tidak ada yang menyukai mereka. Alasan untuk itu tidak lain adalah karena tuan mereka sangat terkenal karena telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Namun, ketiga pria itu tampaknya tidak dapat melihat tatapan yang tidak sopan dari seluruh. Terutama Jin Wei itu. Dia mengalihkan pandangannya ke Chili Pepper lagi. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, gadis, komandan hebat ini menganggap kamu sangat tinggi. Apa yang kamu pikirkan tentang menjadi wanita komandan hebat ini? Petik 2.